Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya, dan semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga wabah corona ini bisa cepat-cepat berakhir dan bisa cepat berlalu, dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri. Saya dari kelas R4E. Kali ini saya sedang mendapatkan tugas dari mata kuliah konseling format khusus, yang dimana nantinya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih layanan yang ada di dalam konseling format khusus ini. Jadi, di dalam layanan konseling format khusus ini terdapat 4 layanan, yaitu layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, dan yang paling terakhir adalah layanan penempatan dan penyaluran. Sebenarnya di dalam bimbingan dan konseling itu terdapat banyak layanan yang bisa kita berikan nantinya kepada klien. Namun yang kita fokuskan pada pertemuan dan pembahasan kita kali ini adalah layanan yang berada di dalam konseling format khusus saja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan layanan pertama yang ada di dalam konseling format khusus. Jadi, layanan yang pertama yang ada di dalam konseling format khusus itu adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor kepada seorang klien, yang biasanya klien ini pada layanan ini tuh kita sebutnya sebagai konsulti, yang dimana nantinya konsulti akan memperoleh wawasan, pengetahuan, serta cara-cara yang harus dilakukan oleh konsulti tersebut untuk bisa menangani kondisi atau permasalahan dari pihak ketiga atau orang ketiga. Nah, selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khusus dari layanan konsultasi ini. Tujuan umum dari layanan konsultasi ini adalah agar konsulti dengan kemampuannya sendiri nantinya akan bisa menangani kondisi atau permasalahan dari pihak ketiga atau orang ketiga tersebut. Nah, tujuan khusus dari layanan konsultasi ini adalah nantinya setelah layanan konsultasi ini diberikan, si konsulti ini sudah memiliki wawasan, pengetahuan, serta cara-cara yang bisa ia lakukan untuk menangani permasalahan dari pihak ketiga atau orang ketiga, seperti itu. Nah, mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung nih, sama siapa sih itu konselor, siapa sih itu konsulti, dan siapa itu pihak ketiga atau orang ketiga. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, konselor itu adalah seorang tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan konseling atas bidang pekerjaannya. Dan konsulti itu sendiri adalah orang yang meminta bantuan kepada seorang konselor agar dirinya mampu menangani masalah atau kondisi dari orang ketiga ini. Nah, orang ketiga itu adalah orang yang bisa kita sebut yang memiliki masalahnya nih. Atau dengan kata lain, individu yang kondisinya itu dipermasalahkan oleh konsulti tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 6 kegiatan pendukung yang ada di dalam layanan konsultasi itu sendiri. Kegiatan pendukung yang pertama adalah aplikasi instrumentasi. Kegiatan pendukung yang kedua adalah himpunan data, dan kegiatan pendukung yang ketiga itu adalah konferensi kasus. Kegiatan pendukung yang keempat adalah kunjungan rumah, dan kegiatan pendukung yang kelima adalah tampilan kepustakaan, dan yang paling terakhir adalah alih tangan kasus. Nah, kegiatan pendukung ini digunakan untuk membantu layanan konsultasi itu sendiri agar nantinya pada saat pemberian layanan bisa dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan apapun. Nah, itu bisa digunakan kegiatan-kegiatan pendukung tersebut, seperti itu. Agar kita lebih memahaminya lagi nih tentang layanan konsultasi itu sendiri, saya akan memberikan contoh kasus dari layanan konsultasi. Jadi, misalnya ada seorang ibu yang mengeluhkan anaknya kepada konselor bahwa anaknya itu susah sekali untuk berhenti merokok, dan ibunya ini ternyata sudah mengidap penyakit asma, dan ibunya ternyata takut kalau penyakitnya itu tuh semakin lama semakin memburuk karena anaknya yang terus-menerus merokok. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk berkonsultasi kepada konselor. Nah, gimana sih caranya supaya anak saya ini bisa berhenti merokok, seperti itu.
Nah, dari kasus ini juga akhirnya kita mengetahui nih, ternyata ibunya ini adalah seorang konsulti dan anaknya adalah orang ketiga atau pihak ketiga yang memiliki masalah, yaitu kesulitan untuk berhenti merokok. Nah, dari kasus ini kita bisa menyebutnya atau bisa kita berikan layanan konsultasi ini. Nah, pada saat pemberian layanan konsultasi, kita nantinya akan memberikan wawasan kepada sang ibu bagaimana sih cara-cara agar nantinya sang anak itu bisa berhenti merokok. Seperti itu. Jadi, itu adalah uh, beberapa penjelasan dari layanan konsultasi. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan memasuki layanan yang kedua, yaitu ada layanan mediasi. Jadi, layanan mediasi ini merupakan layanan konseling yang berfokus kepada kegiatan menjembatani, atau dengan kata lain adalah sebagai penghubung antara dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi tidak memiliki kecocokan, atau sedang dalam bersengketa, atau juga sedang berselisih paham. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut atau dari permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan layanan mediasi ini. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari layanan mediasi ini? Nah, tujuan umum dari layanan mediasi ini adalah agar tercapai atau terciptanya kondisi atau hubungan yang positif nih antara pihak-pihak yang sedang berselisih tersebut. Nah, selanjutnya tujuan khusus dari layanan mediasi ini adalah agar memfokuskan adanya perubahan-perubahan yang ada dari kondisi awal menjadi kondisi baru yang lebih baik antara pihak-pihak yang sedang berselisih tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya asas-asas yang perlu kita ketahui dalam layanan mediasi ini ada 5. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, dan yang keempat itu ada asas kekinian, dan yang paling terakhir adalah asas kemandirian. Nah, agar kita bisa memahaminya lebih dalam lagi tentang layanan mediasi itu sendiri, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus nih dari layanan mediasi itu sendiri. Misalnya, ada seorang siswa A meminjam buku kepada siswa B. Nah, ketika dikembalikan kepada siswa B ini, buku tersebut ternyata pas dilihat bukunya sudah rusak, udah nggak seperti semula. Nah, akhirnya si siswa B ini marah dan gak terima karena ini bukan pertama kalinya juga si siswa A meminjam barang kepada siswa B, tapi pas dikembalikan ternyata udah rusak. Nah, ini bukan pertama kalinya. Akhirnya siswa B ini marah kepada siswa A, namun siswa A gak terima juga karena dia memiliki prinsip, siswa A ini memiliki prinsip bahwa yang penting saya udah kembaliin barangnya tersebut, seperti itu. Nah, akhirnya karena dua-duanya mulai emosi dan emosinya itu tidak bisa dikontrol, akhirnya terjadilah perkelahian di dalam kelas. Nah, yang saya ceritakan barusan, kita bisa menggunakan layanan mediasi ini agar nantinya tidak terjadi lagi perkelahian di dalam kelas, maka kita bisa menggunakan layanan mediasi ini. Nah, pada saat pemberian layanan mediasi ini juga nantinya kita sebagai konselor atau guru BK bisa memberitahu kepada siswa A ini bahwa ketika ia meminjam barang harus dijaga dengan baik dan harus menjadi individu yang bertanggung jawab ketika meminjam barang dari orang lain, seperti itu. Bisa dilihat, ini adalah contoh lainnya dari pokok permasalahan yang ada. Nah, dari permasalahan di bawah ini nantinya kita akan bisa menggunakan layanan mediasi. Yang dimana permasalahannya itu adalah bisa kita lihat yang di tengah bahwa ada pengakuan atas kepemilikan sesuatu, dan yang di samping kiri yaitu di posisi satu pihak ia mengaku bahwa hal itu adalah miliknya, dan yang sebelah kanan kita bisa lihat di pihak lainnya mengaku juga bahwa hal itu adalah miliknya. Nah, dari kasus pengakuan atas kepemilikan sesuatu ini, kita bisa menggunakan layanan mediasi seperti itu.
Nah, sekarang kita sudah memasuki layanan yang ketiga dari konseling format khusus. Jadi, layanan yang ketiga yang ada di konseling format khusus ini adalah layanan advokasi. Nah, layanan advokasi ini merupakan layanan konseling yang berfokus kepada upaya memperjuangkan hak-hak sasaran layanan yang terabaikan, yang tercederai, yang teraniaya. Nah, itu adalah pengertian dari layanan advokasi itu sendiri. Nah, sekarang tujuannya apa sih menggunakan layanan advokasi ini? Tujuannya itu adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak terkait yang membatasi atau menghapus hak-hak klien tersebut, yang dimana nantinya ketika kita menggunakan layanan advokasi ini, masalah-masalah klien tersebut bisa dapat terselesaikan seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja sih asas-asas yang ada di dalam layanan advokasi ini? Ternyata ada dua asas nih yang ada di dalam layanan advokasi ini. Nah, asas yang pertama itu adalah asas kesukarelaan dan asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, asas-asas ini digunakan agar nantinya proses konseling dapat berjalan dengan baik dan masalah-masalah klien nantinya akan dapat terselesaikan dengan menggunakan asas kesukarelaan dan asas keterbukaan ini, seperti itu. Nah, agar kita lebih memahaminya lagi nih tentang layanan advokasi itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh nih dari layanan advokasi itu sendiri. Nah, misalnya ada seorang siswa yang sangat-sangat pendiam. Nah, biasanya siswa sangat pendiam itu cenderung untuk dibully. Nah, setelah kita mengetahui bahwa anak ini pendiam karena orang tuanya ini ternyata kurang mampu, maka dari itu siswa-siswa yang lain atau teman-teman yang lainnya suka membulinya karena orang tuanya nggak mampu. Entah itu dibully dengan cara dikata-katain karena orang tuanya kurang mampu, atau dipukul, terus sering disuruh-suruh seperti itu. Nah, dari kasus tersebut kita bisa menggunakan layanan advokasi ini, dan kita sebagai konselor juga perlu mengetahui nih bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54, yang dimana setiap anak itu baik di dalam maupun di luar sekolah perlulah kita lindungi dari tindakan kekerasan. Maka dari itu kita juga bisa menggunakan layanan advokasi ini. Nah, itu dia pengertian enggak Kak, ntar lu biarin. Dari kasus ini, peran konselor bisa menggunakan layanan advokasi ini. Mengapa? Karena kita sudah tahu kan bahwa siswa ini yang dibully tadi hak-haknya sudah tercederai, sudah teraniaya juga oleh teman-teman yang lainnya. Maka kita bisa menggunakan layanan advokasi ini seperti itu. Jadi itu tadi adalah pengertian dan contoh dari layanan advokasi. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai saat ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki layanan yang keempat nih, atau layanan yang paling terakhir dari konseling format khusus. Layanan yang paling terakhir ini adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan dan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan konseling yang berfokus pada tercapainya kegiatan penempatan dan penyaluran seperti minat dan bakat. Nah, sasaran dari layanan penempatan dan penyaluran itu sendiri adalah agar nantinya klien ini terhindar dari kondisi yang mismatch atau kondisi yang tidak sesuai nih antara dirinya dengan lingkungannya. Itu adalah sasaran layanannya. Sedangkan tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran itu sendiri adalah agar tercapainya pengembangkan. Hapus. Gak usah. Tujuan dari layanan dan penempatan itu sendiri adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya, seperti itu. Nah, sekarang
Apa saja sih asas yang ada di dalam layanan penempatan dan penyaluran ini? Ternyata ada dua juga nih, yaitu ada asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Sama ya kayak tadi, seperti layanan advokasi. Nah, kalau di sini asas keterbukaan dan kesukarelaan itu digunakan untuk pengambilan keputusan dari individu tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penempatan yang ada di dalam layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada penempatan duduk siswa di dalam kelas. Yang kedua ada penempatan siswa dalam kelompok belajar. Yang ketiga ada penempatan siswa ke jurusan atau program studi lanjutan. Yang keempat, ada penempatan siswa dalam kegiatan minat dan bakat khusus, misalnya seperti ekstrakurikuler. Nah, itu kita bisa menempatkan siswa tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada pemindahan mata pelajaran sesuai dengan pilihannya. Jadi misalnya dia minatnya di sosial, kita bisa memberikan penempatannya itu di jurusan IPS, seperti itu. Selanjutnya, agar kita lebih memahami lagi dari layanan penempatan dan penyaluran ini, saya akan memberikan contoh kasus lagi nih dari layanan penempatan dan penyaluran. Nah, misalnya ada seorang siswa kelas 12 SMA lah kita sebutnya. Nah, tapi siswa itu masih kesulitan atau memiliki kebingungan untuk melakukan langkah apa nih yang akan ia lakukan setelah lulus nanti, seperti itu. Nah, ia juga bingung memilih jurusan yang akan ia pilih atau perguruan tinggi yang akan ia pilih, seperti itu. Tidak jarang juga ia memilih jurusan perkuliahan yang temannya pilih. Jadi ia suka mengikut-ikut temannya gitu. Jadi apabila temannya memilih jurusan A, siswa tersebut ikut memilih jurusan A, yang dimana alih-alih nantinya ia memikir bahwa nantinya siswa tersebut sudah punya teman ketika kuliah nanti, jadi ia ikut-ikut jurusan temannya, seperti itu. Nah, dari kasus tersebut kita bisa menggunakan layanan penempatan dan penyaluran, yang dimana nantinya siswa tersebut kita tuntun, kita bimbing untuk mengetahui nih minat dan bakat yang ia miliki, seperti itu. Yang dimana nantinya setelah pemberian layanan penempatan dan penyaluran ini, siswa nantinya akan mengetahui minat dan bakat apa yang ia punya, yang ia miliki, seperti itu. Nah, nantinya juga setelah ia diberikan layanan ini, siswa akan memiliki wawasan atau pandangan ke depannya untuk memilih jurusan apa nantinya yang akan ia pilih, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengertian dan contoh dari layanan penempatan dan penyaluran itu sendiri. Nah, itu tadi adalah berbagai macam layanan-layanan yang ada di dalam konseling format khusus. Coba ya kita ulas sedikit saja layanan-layanan yang ada di konseling format khusus tadi. Tadi ada 4 layanan apa saja? Yang pertama ada layanan konsultasi, yang kedua ada layanan mediasi, yang ketiga ada layanan advokasi, dan yang paling terakhir adalah layanan dan penempatan dan penyaluran. Nah, sekiranya itu saja ya video yang bisa saya sampaikan kepada kalian, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, dan apabila ada materi yang saya ucapkan dan jelaskan itu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.